Shalom buat kita semua. Shalom. Memberkati kita siang hari ini. Baik. Kita akan lihat firman Tuhan untuk kita. Dari Efesus pasal 6 kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 saya baca genap saudara-saudari ganjilnya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan lawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. 15. Kakimu menegakkan kebenaran, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberikan rahasia ini. Sama-sama. Yang melayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam pengikutan kita akan Tuhan, Tuhan mengajak, bahkan Tuhan mengarahkan supaya kita memperlengkapi hidup kita ini, hidup kerohanian. Enggak cukup secara jasmani kita memperlengkapi segala ilmu, pengetahuan, ya, dan segala hal. Banyak orang dalam hidup ini yang memperlengkapi hidupnya supaya lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih mantap lah pokoknya segala-galanya. Semua itu perlu, ya nggak apa-apa, nggak dilarang sobat, ya. Tetapi yang paling penting dalam kerohanian kita ini, karena semuanya kembali harta, kekayaan, kehormatan. Ingat ini, harta, kekayaan, kehormatan. Saudara bisa mendapat harta, kekayaan dan kehormatan oleh pengetahuan, oleh ilmu yang ada. Kalau tak ada sekolah kau, pasti beda lah dengan orang yang bersekolah. Kedudukannya, ya, hartanya, ya kan, kehormatannya, ya, yang betul-betul ya. Ada juga sekolah tinggi-tinggi, akhirnya jadi parengge-rengge, saudaraku. Kenapa? Karena tidak bertuhan sungguh-sungguh. Ya, habis hepeng di sekolah. Ya, tapi akhirnya tak berguna, saudara. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya. Kerohaniannya tidak ada, imannya tidak ada. Karena itulah perlengkapan rohani ini untuk memberkati semua apapun yang ada di muka bumi ini. Amin. Kalau tak bertuhan sia-sia, tak ada gunanya, saudara. Karena itu orang yang bertuhan itu semakin mengerti, semakin memahami. Gak asal lagi hidup ini, tidak asal. Ada tuntutan, ada pengarahan dari Tuhan. Ya, ikut Tuhan itu, kalau tadi dibilang Pak Lia, itu tadi rupanya dia anak muda gak maju ke depan. Maksudnya yang baik, sebagai anak muda maju. Sebagai anak muda itu dalam Tuhan, berikan sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Bukan kita hanya sekedar bergereja,
mau tampil sana. Makanya saya tidak suka orang bergereja ke mall-mall. Mau apa ke sana pergi? Cuci mata itu. Tapi kalau kita sudah terbentuk dari zaman dahulu, kita pengikut Tuhan, kasih diajarkan kepada anak-anaknya bergereja di tempat yang kau bisa terarah, terbentuk, terdidik dan berguna untuk Tuhan. Amin. Kalau sudah berguna untuk Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Apapun kerjamu, apa rencanamu, apa harapan-harapanmu, jamin. Jaminan itu ada. Saya menikmati itu. Dari mulai pengiringan kami jadi anak-anak Tuhan. Ibu saya yang sungguh-sungguh sama Tuhan berapa? Anak-anaknya yang sungguh-sungguh sama Tuhan berapa? Ini belum tentu semua. Yang namanya anak Tuhan ya kan. Ibu saya memang betul-betul jadi anak Tuhan pun betul-betul. Jadi pelayan Tuhan betul-betul saudaraku. Bisa mencapai dia menjadi seorang pendoa dunia. Ibu saya harus punya target-target dalam Tuhan secara kerohanian. Bukan asal gereja, apa bedanya kok dengan gereja ortodoks, dengan gereja moyang sarwa. Yang penting tampil gereja. Datang ke gereja pakai penampilan itu emas bergeping-geping, ya kan? Penampilan sosialita. Tapi hatinya tak dibawa ke sungguh-sungguh ke Tuhan. Tujuannya, tapi nggak semua ya, nggak semua. Kami berlatar belakang juga gereja Protestan menurut aku. Tapi sudah ada kesungguhan sama Tuhan itu, walaupun tak maksimal. Ibu saya sempatlah sebentar, ya sampai umur 8 tahun itu. Tapi nggak ada yang saya lihat. Kerohanian itu tidak ada saya lihat. Saya nikmati, tak ada saudara. Saya masih anak kecil loh, umur 8 tahun. Tapi punya otak. Otaknya berguna saudaraku. Sampai saya lihat cucu saya tadi, saya bisikan, ini kosong mamamu. 1 tahun 3 bulan masih umurnya itu cucuku. Pergi dia ke mamanya. Jadi motoriknya, otaknya kiri dan kanan sudah kepake. Makanya nanti ini yang gadis-gadis jadi orang tua nanti harus maksimal. Anakmu itu dari kecil kau dulu didik, dudukkan dia di tempat-tempat supaya jadi yang terbaik. Bukan hanya sekedar beranak aja kau, bukan. Banyak sana orang beranak pinak saudaraku. Tidak, pakai hikmah lah. Ya firman Tuhan beranak cucu lah katanya. Itu dulu diperdebatkan itu beranak cucu, tiba-tiba muncullah KB. Wah, heboh, abah-abah tuh heboh. Pakai hikmat lah. Di zaman kini kau anak kau bererok sampai 15 orang bagaimana? Ya, ada kali itu hikmat, itu pengetahuan. Karena zaman tuntutannya semakin hebat dan semakin dahsyat. Ada amin? Ini yang muda-muda yang gadis berpikir, pakai otak, bukan asal kawin. Makanya, perhatikan ajaran firman Tuhan itu supaya nanti sampai keturunanmu betul-betul ya jadi berkat, jadi kepala tidak jadi ekor. Itulah karena itu penekanan ini untuk kita dari sekarang. Perlengkapan rohani sudah macam mana? Kalau sampai sekarang kau bertahun-tahun kau sudah ikut Kristus, masih hanya datang dulu saja kau, tak akan kau lihat harta, kekayaan, kehormatan itu dipercayakan kepadamu. Ini bahasa firman Tuhan. Ya, secara sederhana saja, yang menabur akan menuai, yang melayani akan dilayani, yang memberi akan dikembalikan berkat. Itu bahasa-bahasa kerohanian saudara. Yang setia, yang sungguh-sungguh, yang bertekun, yang hanya berharap kepada Tuhan. Mereka lah yang mendapat. Itu asal firman Tuhan. Harus setia, harus bertekun, harus berbuah-buah.
harus berbuat. Ya, seperti pujian itu. Seperti pohon tertanam di tepi air hidup. Mazmur pasal 1. Bagaikan pohon kita yang hidup di tepi aliran. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman Tuhan, tanpa kau mendengarkan khotbah pujian, mati iman. Terasa. Kalau kau nggak rasa berbulan-bulan kau tak bergereja, nggak berasa kau, wah udah aneh itu, udah penyakit jiwa, stres, penyakit rohani saudaraku. Jiwanya tak bisa lagi dikontrolnya. Bahaya kan? Bahaya. Maka jadi orang tua pun kita bukan hanya secara jasmani kita kasih makan, minum, pakaian, sandang pangan, apa gitu, kertir gitu he. Sudah lupa itu. Iya betul kertir ya. Bahasanya tong juga tertir, ya karena tertirun dari sebab. Tapi masih memori masih lengkap. Walau umur sudah mau 60 tahun. Terima kasih lah Tuhan Yesus. Apa sebab? Kalau Roh Kudus yang menguasai seluruh tubuh, roh dan jiwa kita ini, bukan semakin tua jadi semakin lupa, pikun katanya lagi. Mana ada ceritanya? Mama saya 78 tahun, badan boleh lemah, otak daya ingatnya itu kalau ajak bicara, tak ada yang lupa saudara. Semua ingat, memorinya luar biasa. Makanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, 50 tahun udah pikun dia, udah lupa dia segala-galanya. Banyak lupa, pelan-pelan, lama-lama. Nggak sadar diri lagi. Maka nggak tahu lagi dia membedakan antara kursi dan meja. Jadi saudara yang terkasih, ya, jangan lagi berleha-leha, jangan lagi bermain-main, jangan lagi asal-asalan. Amin. Ini dunia udah semakin hancur, rusak. Kalau engkau nggak kuat sama Tuhan, apa yang kau dapatkan? Gigit jari kau nanti. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, pembuktian saya saksikan sampai hari ini. Kris moneter boleh terjadi, saya tinggal di Blok 4. Tapi karena kita setia sungguh-sungguh sama Tuhan, hati hanya untuk Tuhan Yesus, bisa saya bangun gereja, bisa kami ada pastori, ada menara, semua berkat, 5 angkot, anak bisa sekolah sampai kedokteran. Dari mana itu? Hasil ketekunan dan kesetiaan. Oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Yang setia-setia di sini, saya nampak. Yang setia yang bertahan ya. Saya senang bukan pengakuan dari mulut saya saja itu, dari Tulus. Bukan hanya saya di gereja ini dia setia, dari zaman dahulu saya udah kenal ini pribadi. Mereka dari mulai 6 guru saya itu mamanya, guru pagi itu, pengikut Tuhan yang setia. Sampai mati perintah itu harus dilakukan sama anak-anaknya. Ada waktu lembut, ada waktu keras dan tegas. Ulang ini pohon ala di gobong nih. Tahu kalau orang Batak ngomong kan, matanya pun semua air mukanya, hidungnya pun marah saudara, sama telinganya, dok rambutnya pun dia marah saudara. Itu orang Batak saudara. Maksimal ekspresinya saudara. Saya memang ya begitu dia. Jadi orang Batak itu kelebihannya, tapi bisa jadi kelemahannya. Bagaimana kita mengolahnya saja dalam manfaatkannya. Amin. Segala tempatnya marah saja kerjaan bukan. Kalau udah dalam Tuhan semua ada penempatannya. Maka yang mendengar pun harus pintar. Kalau lagi marah ya marahin situ, itu selesai tuh. Habis di situ tidak ada. Saya begitu. Saya sampaikan, kalau nggak cocok di mata saya sampaikan. Selesai itu ya sudah. Mau anak saya kek, mau saudara saya kek, mau jemaat kek, ya begitu saudara. Itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Kita harus pandai-pandai dalam penempatan diri saudara. Jadi lengkapi sekarang. Ada amin semuanya? Yang muda, yang tua, anak gadis, anak lajang, bapak, ibu, ya, mari kita semua terus
sampai kita mati tak akan pernah berhenti. Kita harus belajar dan belajar supaya semakin lebih indah. Amin. Jadi terus perlengkapan rohani terlebih yang paling mendasar, setia, bertekun. Percayamu kau tunjukkan di dalam kesetiaan dan ketekunan. Serta buah-buahnya, ini 3 hal ini ya. Ingat, catat di Alkitabmu itu. Percaya yang setia, yang bertekun dan yang berbuah. Ada orang percaya cuma di mulut. Ada orang setia, lihat waktu dan sikon. Ada yang bertekun di begitu juga, lihat situasi. Kalau lagi banyak berkat, semangat dia bergereja. Kalau berkatnya lagi kendor, tapi mudah-mudahan lah seberapa di sini yang setia. Saya lihat seperti kata Ibu Kurtus, sudah teruji, puji Tuhan. Semoga lah seperti itu. Kalau hanya untuk merame-ramekan di sini mah gampang. Nanti kalau udah ada nanti apa kita ke depan lagi, ya banyak berkat, sembako jalan, ini jalan, semua jalan, kalau hanya untuk merame-ramekan itu gampang. Tapi untuk berproses menjadikan pribadi yang setia, yang berhasil, yang diberkati, yang dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan, itu membutuhkan proses. Saudaraku, tadi pagi saya membuka ya YouTube Miracle ini seorang ya YouTuber, dia fokus di kesaksian anak-anak Tuhan. Saya mendengar kesaksian karena suasana sekarang yang lagi viral ini, ya, kasusnya si Brigadir Almarhum. Rupanya dialah, karena dia masuk, dia perjalanan hidupnya waktu jadi hamba Tuhan, latar belakang keluarganya yang kacau balau. Jadi hamba Tuhan pun berproses luar biasa. Berpuluh-puluh tahun saudaraku, dari mulai kecil ya sampai dia dewasa, terus sampai sudah jadi hamba Tuhan itu. Prosesnya luar biasa. Saya tidak separah yang dia alami, ya. Tapi memang begitulah kadang-kadang cara Tuhan memakai kehidupan seseorang. Semakin hancur hidupnya, kalau dia mau tunduk kepada rencana Tuhan, datang kepada Tuhan, kehancuranmu itu, pengalaman hidupmu yang hancur lebur itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Itu saja. Saudara yang terkasih, ya, yang tidak ada, ya, saya sempat jadi, ya biasalah hamba Tuhan itu pun, ya bisa saudara ada akhirnya ya beda pendapat, bukan jadi berantem, bukan, beda pendapat. Jadi kalau saya sudah beda pendapat, lebih baik tinggalkan dia daripada ngoceh-ngoceh. Saya tidak suka mendengar orang ngoceh-ngoceh. Dan saya pun kalau sudah saya katakan sudah selesai. Saya tidak mau berdebat. Kalau gunanya, nanti bisa jadi berantem, jadi emosi, setan bekerja. Karena itu dikatakan tadi, lawan kita penghulu di udara, setan yang bergentayangan. Jadi cepat-cepat kuasai diri. Amin. Suami istri pun di rumah, kalau nggak cocok, udah saling apakan diri dulu, menjauhkan diri, ya kan? Yang satu pergi kerjakan masak-masakmu, cuci-cucimu, pel-pelmu. Nah, yang satu lagi bawa bapakmu, jaga anakmu, ya ajak keluar jalan-jalan. Di situ bisa merenung, ya kan? Seperti itu kita mengasah hidup. Jangan seperti keluarga yang tak tahu peraturan, ngomong pun. Kalau ada orang tuamu seperti itu, ngomong kacau balau, ya hancur lebur. Nah, jangan ditiru itu. Amin. Belajar dari itu semuanya, supaya nanti kau menjadi pribadi yang berbeda. Itulah ini marga situ orang saudara. Mamanya sama bapaknya sama-sama marga situ orang menikah, dibulilah senegeri Indonesia sama orang Batak kan gitu. Jadi dari orang itu lahir sudah menjadi bulian saudara. Ya, jadi mereka semua kata anaknya 7 sudah menjadi manusia yang trauma, minder, jadi ya macam lain. Kalau soal katanya menurut gen dari kurang mana ada ceritanya itu ya kan. Kecuali langsung satu ibu, satu bapak,
Nah mereka nikah kalau itu udah salah kan itu ya. Jadi kalau ini sudah nomor berapa itu ketemu itu. Sedangkan di orang Batak aja boru tulangnya aja bisa diambil. Artinya hanya di 2 keturunan saja kan bisa aja buktinya peribadinya kan itu. Tapi itulah kadang-kadang adat ini ya itulah aturannya yang bagaimana kita bilangnya kan merombakkan itu ya, bisa. Tapi ini kejadian ini bisa merombak apa yang diaturkan oleh manusia. Pembuktiannya mereka sebagai sarjana itu sendiri. Melamar jadi tentara, jadi polisi beberapa kali. Ada yang 3 kali, ada yang 3 kali, agak tembus-tembus. Rupanya ada rencana Tuhan untuknya yang luar biasa. Jadi hamba Tuhan itu proses. Jadi Pak Gembala katanya. Jadi kata pendeta ini, saya dipaksa untuk tunduk sama Tuhan. Pendeta apa itu kok ngomong dipaksa? Iya. Kadang-kadang dipaksa Tuhan kita untuk nurut kepada kehendak Tuhan. Sampai kau nurut, tunduk kepada Tuhan. Kalau bandal-bandal ya sudah. Dibuat berputar-putar ekonomi tidak lancar-lancar. Dibuat berputar-putar jodohmu tidak lancar. Dan lain sebagainya dalam hidup kita ini. Kalau kau tidak tunduk, tak turut sama firman Tuhan. Begitu. Nurutlah sama Tuhan. Sampaikan yang di hatimu kepada Tuhan. Ini. Tinggal tunggu cara Tuhan. Bisa seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun baru digenapi. Ya kan? Yang kadang-kadang secara paksaan itu yang tidak kita pikirkan, tak sesuai dengan selera kita, gitulah istilahnya. Tapi harus itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dipaksa untuk apa itu semuanya yang tak sesuai dengan pikiran kita, untuk mendidik kita menjadi pribadi yang penurutan dan yang mau mengerti maksud Tuhan. Saya begitu, saya betulnya begitu. Kenapa kayak gini kita sama saya suami saya sama Bapak Pendeta 10 tahun saudara tuh ada. Kok yang kayak gitu loh, bukan yang kupikirkan. Bahkan aku tidak kepengen menikah. Nah ini tahu ini kawanku, ini kawan dekat. Melayani Tuhan ya, di dalam Tuhan ya, beribadah di lorong sana sampai kemarin jadi pelayan Tuhan kami waktu itu. Tidak nikah. Tapi bisa terjadi perubahan itu ya. Dan saya begini, kalau kau kasih Tuhan harus yang terbaik ya, lebih dari aku pikirkan, lebih dari aku begitu loh. Nah, tapi ternyata 10 tahun saudaraku mengeluh tuh sama Tuhan, marah saya sama Tuhan, marah saya sama Tuhan. Sesudah ke Medan inilah baru saya mengerti, paham. Nah itu tadi dipaksa Tuhan ya, bandel kali kau kata Tuhan itu kan. Sampai kita harus mengerti apa Tuhan maksudnya sini, yaitu kekurangannya itu di situ kelebihan saya, kekurangan saya dari kelebihan dia, disatukanlah itu. Nah makanya kita jangan saling memaksakan diri, suami istri pasangan harus bisa istri mengatasi kekurangan kelemahan suami, kebalikannya juga begitu ya, harus pandai-pandai. Yang belum menikah makanya banyak berdoa ya, tapi jangan jadi penakut ya kan. Kalau kehendakmu Tuhan atur mah segala sesuatunya, jangan dihantui ketakutan. Nah ini banyak dulu, makanya dicap kalau jadi pendeta karismatik pasti jadi perawan tua. Saya bapak saya begitu, sekolah pendeta dia naik ke gunung gagal. Jadi akhirnya jadi parmiju di Kedai Tua. Ada pula saya ya. Jadi pendeta kau katanya. Jadi perawan tua kok sayang kali kau cantik jadi perawan tua katanya. Bapak udah ini, kau bilang kau pernah sekolah pendeta, pantas aja bapak udah gagal. Kayak ginilah modelmu, ada iman, ada percaya, mau bilang. Ada saya juga niat nggak nikah kan, tapi mendengar cakapnya itu, ya kan jelek gitu loh. Walaupun kau bilang kau nggak menikah, tapi jangan dicaplah semua. Pengikut karismatik anak-anak gadisnya banyakan perawan tua, memang zaman dahulu begitu. Ya.
Tapi itu karena jadi apa? Cara berpikir itu kadang-kadang jadi apa? Terlalu kaku sehingga memang betul banyak itu zaman dahulu. Dulu kan terus ya. Nah, udah dari sononya kami ini anak Tuhan ini beberapa tahun ya, seumur kita lah. Berarti 50 tahun kami jadi anak Tuhan. Pengikut Kristus saudara. Jadi kalau sekarang itu tidak lagi. Pokoknya siap kau ambil langkah, menikah dengannya, bertanggung jawabkan hidupmu. Begitu. Jangan sudah menikah, waktu pertama melihat gantengnya aja udah kelepek. Nah, kelihatan keluar kekurangannya, kelemahannya. Bersungguh-sungguh sana. Makanya kita berani melangkah, berani bertanggung jawab. Amin. Ini dalam Tuhan. Jangan ngomong lagi kekurangan itu gini. Kenapa tak bisa ya? Salahmu sendiri. Di mana kekurangannya? Cari tahu kepada Tuhan. Dan kalau benar seperti itu, ya sudah sabarlah. Mama saya udah mau mati. Bapak saya baru bertobat. Berapa puluh tahun waktu menikah? Baru seumurku lah. 50 tahun saudaraku. Umur orang itu ya enggak sampai 50 tahun lah. Saya berumur berapa lah itu ya? 10 tahun yang lalu. Berarti 48, 50 tahun. Ya betul. 50 tahun baru bapak saya bertobat. Bertobatnya pun di sini. Mau tak mau tinggal sama saya gereja Pak. ST gereja belum pernah dia masuk pinggir pintu jadi terima tamu sana. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Bisa mendengarkan khotbah sedikit demi sedikit. Nah itu prinsip saya pegang lama-lama nanti jadi saut di bagian Tuhan itu lama-lama. Padahal saya rencananya jadi pendeta besar lah bapak saya ini, pandai bahasa Belanda, pandai bahasa Inggris, otaknya cerdas gitu. Tapi bukan itu kata Tuhan. Ya sudahlah, ya. Dan dia tidak mau. Nggak itu, ya kan? Ya sudahlah. Terus saya bilang terus, maaf bapak ya, sampai udah kau dia masuk rumahnya di sana. Maaf bapak ya, aku kerinduan itu dulu jadi pendeta lah kau ya. Mau pula pada caku pak tinggi pas kasita bunga beda berarti dan alas berhak tak ada kemauan sama sekali. Berarti tidak ada kegerakan roh kudus, nggak bisa ini buat saudara. Awak pada berharapnya iya luar biasa, tapi itu tadi kembali kepada rencana Tuhan dan kepada pribadi masing-masing. Itulah yang mau kita singkapkan bukan di sini. Kalau engkau sudah melayani Tuhan, akan terjadi lagi peningkatan. Sudah merasakan dia melayani Tuhan, walaupun tidak bekerja, akan jadi hamba Tuhan. Kan begitu, ada kenaikan, ada peningkatan. Kalau sudah rindu untuk Tuhan, kerinduan itu akan terbawa lebih indah lagi melakukan pekerjaan. Karena itu, akhirnya, ini belum akhir, ini pesan-pesan hamba Tuhan, tulisannya ya. Tulisannya bukan pesan-pesan terakhir mau mati dia bukan. Di tulisan ini dituliskan lengkap setiap hamba Tuhan, setiap penulis di sini tokoh-tokoh ada dari awal perkara sampai akhirnya. Yang Tuhan percayakan kepadanya disampaikan untuk kita. Jadi bukan pesan Tuhan akhir hidup kita ini bukan, atau pesan daripada hamba Tuhan itu terakhir hidupnya itu tidak orang. Ini yang dituliskan, yang merangkum demikian rupa, sehingga ada tulisan yang lengkap dari awal kalau jadi anak Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita melakukan, mengerjakan, mengikuti, menjalani, dan akhirnya sudah bagaimana hari ini keadaan kita. Sudah gimana akhirnya ini? Udah akhir zaman ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Udah akhir zaman saudaraku. Jangan kau pikir-pikir, jangan-jangan sebelum kau kawin udah datang Tuhan. Itu prediksi ya. Kalau bahasa hukum dugaan, ini dari zaman kita nggak tahu, tiba-tiba Tuhan datang. Ya, tahu kita? Tuhan datang hari kiamat atau Tuhan datang menjemputmu? Kan banyak hal yang sudah terjadi. Bukan masih tua baru kita mati. Bicara kematian sekarang tiba-tiba mati, di mana-mana bisa tiba-tiba mati. Disenggol angin pun bisa mati. Nah, kalau anginnya angin puting beliung, diputar-putar kau, diangkat kau, dilemparkan ke laut sana. Apalagi kalau engkau nggak berjaga-jaga, tak ada doa muka imanmu, tak ada artinya hidupmu. Ingat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita berarti.
selembar dari rambutmu ini diperhitungkan sama Tuhan. Makanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak ada arti hidupmu. Di sana-sana banyak bergelimpangan manusia yang tidak di dalam Tuhan. Mereka tidak berarti, tapi umat ketebusannya sudah ditebus dengan darahnya. Apalagi kau yang sudah dibaptis. Jadi jangan salah gunakan kemurahan, ya, pengorbanan Kristus itu. Jangan kau anggap sepele, jangan kau injak-injak, ya. Nanti kau kalau masih anak Tuhan masih mending kalau dihajar. Cara hajaran itu ya ada peringatan, tak patah kakimu, patah tanganmu, hancur ekonomimu, macam gagal sekolahan, banyak kan, ada teguran. Seperti saya selalu saksikan, yang pendeta saya ditegur Tuhan, pelayanannya sudah mantap, sudah hebat, tapi jadi sombong, ya. Bukan kehebatan kau itu yang dilihat Tuhan, bukan kehebatan kita, tapi penyerahan hati yang sungguh kepada Tuhan itu yang menentukan. Ya, buat apa kalau kau nanti jadi binasa? Dipakai Tuhan kau dahsyat, tapi kau jadi binasa. Tuhan tidak seperti itu. Ya, di dalam Tuhan itu tidak seperti itu. Keselamatan kita di atas segala-galanya. Amin. Itu di atas segala-galanya. Bukan hartamu, Tuhan tak perlu hartamu. Bukan kehebatanmu, Tuhan tak perlu kehebatanmu. Bukan. Tapi hati kita yang betul-betul berserah kepada Tuhan, itu yang diperhitungkan Tuhan. Bukan kehebatanmu, bukan. Sebentar aja bisa hancur. Hartamu bisa hancur, harta kekayaanmu bisa hancur, kehormatanmu bisa hancur. Lihat itu yang terjadi sekarang, Pak Sambo dan istri sudah jenderal bintang 2 sudah. Anak-anak Tuhan, kenapa? Ini lupa diri, lupa daratan, hati-hati. Makanya jadi hamba Tuhan, bikin komentar, jadi hamba Tuhan, perhatikan jemaatnya, perhatikan jemaatnya. Ingatkan, tegur. Ya, yang baperan ditegur, sudah, urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting kita hamba Tuhan, jangan lepas tanggung jawab. Pelayan-pelayan Tuhan pun jangan lepas tanggung jawab. Pelayan Tuhan itu sudah di kelas anak Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan. Ya harus ada lah. Perhatikan tuh. Kira-kira ada yang meleh-heleh, udah perlu mengingatkan. Kayak tadi Pak Hio tadi. Itu sudah ada perhatiannya kepada jiwa. Itu tadi yang sana katanya. Ya kenapa nggak maju ke depan? Maksudnya begitu saudara. Ya kan? Jadi ada perhatian. Itulah di dalam Tuhan. Sudah pelayan Tuhan. Lagi jadi hamba Tuhan. Rela berkorban, perasaan, pikiran, tenaga, dan waktu. Amin. Semua itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tak pernah sia-sia. Saya mengalami itu. Dari kekurangan saya menolong orang, dari kemiskinan saya menolong orang. Ya, aku melakukan itu karena aku percaya, aku tahu firman Tuhan. Aku mendapatkan dari Tuhan cuma-cuma. Aku juga melakukan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Mau dia tahu membalas, ya syukur, puji Tuhan. Mau dia nggak membalas, urusan dia sama Tuhan. Saya tetap bahagia, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Seperti itulah kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Sudah masuk pengkhotbah, tinggal hanya tugas nanti itu selanjutnya proses waktu ya dan kesungguhan saudara. Ya, jadi ada nanti dikasihlah surat tugas. Tetap semangat, yang sudah beri tugas ada surat tugasnya, bisa melayani, bisa buka pelayanan, kan begitu terus ada peningkatan ke depan. Ini sudah ada 2 orang nih, ya sudah siap, ya kita serahkan sama Tuhan lah supaya Tuhan yang berkarya dan berkarya. Jadi karena itu akhirnya sekarang nih pertanyaan, ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Siapa orang yang kuat? Kenapa orang yang kuat sama Tuhan itu rajin bergereja? Amin. Nah, kenapa Mas? Orang yang kuat itu nampak
kekuatan di dalam pun nampak, ya kan? Rela berkorban, ya. Walaupun bagaimana caranya ini ya, supaya saya tak bisa beribadah ini, ya. Aduh, ini kata nikmat. Makanya pandai-pandai berbaur dengan teman-teman. Ya, kalau giliran dia lebaran, ya kan jangan mau menang sendiri di kantor pekerjaan. Mau ada saling ya tepasilira itu, ya kan, saling pengertian. Terapkan supaya giliran kita Natal dia mau kita berbagi tuh begitu baik-baik. Jangan seperti orang dunia mau sikat siku, ya. Walaupun kalau orang dunia sifatnya seperti itu, anak-anak Tuhan jangan dibalas. Akhirnya lama-lama dia yang bersifat tidak baik, yang otaknya kotor, bisa berubah melihat sifat kita, karakter kita. Harus seperti itu, membawa dampak bagi sekitar. Itulah yang disebut jadi berkat. Jangan sama dengan kau di sekolah milik tukang pacaran ikut di tukang pacaran. Apa itu? Mana buktinya? Orang yang kuat dalam Tuhan itu mana buktinya? Mari perbaikinya. Yang belum sampai ke sini perbaiki dirimu. Kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupmu, ya, jangan lihat kiri kanan, depan belakang. Mau siapapun itu gak usah lihat. Pandang kepada Yesus yang menginginkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Jadi harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau ada Roh Kudus kita bisa kuat, makanya libatkan Roh Kudus. Tuhan Yesus tolong senantiasa. Maka orang yang seperti itu mengandalkan kuasa Roh Kudus, ada doanya. Pagi kau bangun tidur berdoa, mau tidur kau juga berdoa. Ya, sepanjang pagi kau berdoa supaya sepanjang hari ini Tuhan tolong, lindungi, sertai dirimu. Karena kau sadar tanpa Tuhan kau tak bisa melakukan apa-apa. Gangguan, masalah, godaan, setan ada di mana-mana yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan sepanjang hari. Sesudah kita malam sampai di rumah, lakukan segala kegiatan entah apa segala macam tuh, mau istirahat, tidur, berdoa. Tuhan terima kasih, sepanjang hari itu kau hayati tidak, bahwa karena pertolongan Tuhan kau bisa lewati lakukan semua aktivitasmu, bukan karena hebatmu. Kalau dalam Tuhan masih merasa kau hebat, nanti dipatahkan Tuhan itu sakit saudaraku, ya, artinya sudah ada kesombongan. Kalau sudah dipatahkan Tuhan sakit, jangan, tetap jaga kerendahan hati. Amin. Kalau engkau berkata semua karena Tuhan, itu orang rendah hati. Jadi pelihara itu terus, ya. Jadi malam terima kasihkan sama Tuhan, supaya malam pun kita boleh diajar, dididik sama Tuhan melalui mimpi. Bukan mimpi yang gaul. Kenapa mimpimu gaul? Karena otakmu gaul. Aneh-aneh pikiranmu, ya. Sepanjang siang hari aneh-aneh pikiranmu, bukan mengandalkan Tuhan. Makanya setiap malam bisa dikejar-kejar setan kau mimpimu. Karena itulah pagi malam tetap andalkan Tuhan. Amin. Orang yang kuat di dalam kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bicara senjata Allah, bicara firman Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ada di sekitar kita di dunia ini. Bisa dari manusia, bisa binatang, apa saja, untuk mengganggu kita. Ya kalau kau dikejar-kejar anjing pun itu iblis pakai anjing itu. Saya dulu waktu sulit mau dikejar-kejar. Kenapa saya jadi dikejar-kejar anjing? Saya, ya, ini. Baru saya sudah ini punya anjing, si kawan ini, Pak Reger ini, ya kan, semarga dengan besanku itu. Baru dari sini saya dapat rahasia bagaimana mengatasi anjing.
Kalau nggak saya pun takut sama anjing. Bayangkan saja umur saya mau 50 tahun, baru saya bisa menguasai diri, tidak takut kepada anjing. Apa? Ya, ya, setan. Oh pikirnya anjing setan hantu beliau saya takut. Kenapa saya jadi takut sama anjing? Sama dulu saya paling takut binatang yang kecil, yang menjijikkan itu kaki seribu. Ayah, kaki seribu diginikan aja, tak beda dia. Hah? Tapi saya bisa, aduh termimpi-mimpi suratku, waduh, bisa dikejar kaki seribu waktu saya masih ya di Jakarta suratku dulu. Kalau main saya tinggal di lantai 4. Naik sampai dia ke atas lantai 4 menghindar-hindar saya, ya dipakai setan. Kenapa? Akhirnya, aduh, ya, saya tamatnya itu sesudah punya rumah di sini, gereja ini, karena semuanya kan lalang, rumput. Jadi kalau dipotong rumput itu sama perunas, bohar masuk denang kaki seribu, bisa beribu-ribu masuk ke gereja ini saudara. Saya pun mau rumput di sana, dikira suka terpegang, suka apa, akhirnya di situ loh sobat. Jadi saya harus takut sama kaki seribu. Kenapa waktu sekali saya Yesus? Cincang-cincang itu. Kumpul di sini kalau nyabu cincang-cincang. Ya Yesus, tak takut lagi aku sama kau kaki seribu tak terus. Mulai dari situ sobat. Anak anjing ini apa? Senjata ya. Pulang. Namanya saya kan tahu, Boy. Tak siapa lagi satu lagi tuh. Pulang boy, jadi dari jauh kalau naik kereta nanti dari songsong. Kalau pembalas sengaja dipasang ini anjing, jadi kalau ngomong pun dia dari jauh suaranya, ya, pegang kayu-kayu dia. Jadi saya mati nanti anjing, perkara pula usah kawan kan tetangga. Boy, pulang, lalu mau ngejar kita nanti kereta terus belum balik saya. Ya, dikira ini manggil dia, tuannya dari sana yang dia tahu bahasa kan pulang. Namanya si boy, pulang. Makanya satu. Jadi dimanapun Aji datang dekat sama saya, pulang, langsung pulang soalnya. Nah, itu udah hebatnya, ya. Jadi saya kasih trik ini sama orang Mak Rika dan Bapak si Rika. Pulang daerah ini, ketemu dia. Berputar-putar, dia berakhir ke sana kemarin. Begitu juga pulang ke sini ke sana. Kuasa clear ya, saya mengalami soalnya. Umur 50 tahun. Hal yang kelihatan sepele saudara, tapi bisa dipakai setan. Binatang itu bisa dipakai setan. Ya, kadang-kadang awak bisa jadi marah, bisa jadi kesal, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi berdosa. Sekarang saya malah jadi nggak berdosa lagi, jadi malah senang saya dia ada di situ. Aman rumahku ini, ya kan? Nah itu dia saudaraku. Jadi nggak pernah lagi hati. Baik. Kalau datang dari pintu saya, pulang kau, udah langsung pulang dia. Pulang ke boy, pulang. Nah itu saudaraku. Jadi saya malah senang ada anjing, aman rumahku itu tinggalkan. Itulah cara Tuhan membentuk kita saudara. Untuk mengerti, bisa memahami dan menguasai. Amin. Hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Gitu. Ya seperti kita telepon Tuhan. Kenapa menjadi bodoh Tuhan? Takut sama saya kaki seribu. Kenapa saya bodoh? Saya takut sama anjing. Apa yang mau lakukan Tuhan? Begitu bertanya kepada Tuhan saudara. Dia sumber segala jawaban rahasia untuk mengatasi segala perkara. Amin. Terapkan itu dalam hidupmu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Setelah itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya selesai takut sama kaki seribu, saya selesai takut sama anjing, dan yang lain-lain sudah banyak, nggak perlu saya ceritakan tahap-tahap itu sudah dalam kehidupan. Bahkan tidak bersyukurnya, ya kan? Kasih Tuhan itu ganteng-ganteng si bapak itu sama saya kan. Sampai bingung kenapa dia selesai. Kok boleh katanya ibu sama bapak katanya. Kau ini itulah kau. Jadi satu sekolah kitab kami kawan. Oh iya, jadi baca. Ya. Sampai ke kampung sana. Kadang-kadang bingung melihat saya dari atas ke bawah kan.
Aku penampilan apa adanya aja, baru aku pikirin, ya kan? Ya kan tanya, bahasa bui ho, tu sina, orang Batak kan langsung to the point. Mata-matanya pun belar-belar, pun mulutnya wah. Ai mana saya botoh ho. Mulai di atas Tuhan, apa yang tidak bisa terjadi? Amin. Ya itu yang tak mungkin bisa jadi mungkin. Begitu juga untuk kehidupan saudara dan saya kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucu kita yang tak mungkin. Pernahkah saya bayangkan saya punya anak jadi dokter? Tak mungkin, saudara. Apakah saya bisa memungkinkan sampai hari ini dengan apa yang tak ada di pikiran saya? Yang ada di pikiranku, aku mau melayani Tuhan, hanya itu kok. Tapi kalau sungguh di hati kita ini, aku mau melayani, bukan hanya di mulut. Banyak orang hanya di mulut saja. Datang di gereja nangis-nangis sampai imusnya belele-lelehan. Tapi pulang gereja udah lupa dia akan diomongkan. Tuhan, aku cinta kepadamu, katanya. Air mata bercucuran, tungkik belum berkeluar sampai mungkin karena sedang penderitaan dia kan kadang sampai keringatan terus keluar dari telinganya semua. Tapi sebentar lagi sudah lupa dia. Gereja pun hanya keras kecil saja, nggak ada kolektif, bisa tak bergereja. Saya berprinsip mau ada uang nggak ada sama saya gengsi, yang penting saya datang kepada Tuhan. Dari zaman dulu sampai zaman kini. Emang tahu orang nggak ngasih? Nggak tahu orang. Mau 1.000 perak kek, orang masih terbaik. Aku ngasih gopek limper pun yang ada di situ, Mbak. Pokoknya malu, kalau ada malu. Saya punya ini orang yang pemalu, minder saya itu malu. Semua saudara. Kadang-kadang ya sudahlah, asal dia orang daripada dia orang malu aku. Gak kuliah di kawan itu kadang-kadang. Berecehan 500 p, 200 p na jolo, masukkan saja. Yang penting lihat orang aku memberi kepada Tuhan. Itu juga kadang-kadang, jadi diusahakan. Makanya jangan sampai habis-habis dompetmu. Jangan sampai kering kerontang. Kalau saya kadang-kadang di sini, ya nggak ada kadang-kadang. Betul-betul tidak ada. Ya sudah, amin, haleluya lah. Atau kadang-kadang saya, nggak malas biar laut itu sudah. Korek-korekin dong, habis waktu. Awak pula pemimpinnya kan, iya. Jadi, hal yang paling penting di hadapan Tuhan, hati kita untuk Tuhan. Amin. Mari berikan hatimu sepenuh untuk Tuhan. Jangan kau diberati kata ini, kata itu, kata omakmu, bapakmu, opungmu, sudah kata orang. Ya sudah, akhirnya kau tak melihat apa-apa. Kalau seperti itu modelnya, kita harus memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Amin. Seluruh saya itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Harus lengkap. Kalau kau bergereja saja hanya sekali sebulan, di rumah tak pernah baca Alkitab, belum lengkap senjatamu. Datang nanti orang bule, agamanya nggak jelas. Bule itu kan macam-macam lah, bisa dari Ethiopia, bisa dari Madagaskar yang hitam, ya. Bukan identik kalau bule itu yang botar itu Surabaya. Jadi bule itu lainnya di sini juga dari Madagaskar, dari Ethiopia, ya Timur Tengah. Kalau Timur Tengah cakep-cakep lagi kan. Giliran datang dari Bosnia lagi kan. Tapi kalau udah tukang yang mengeda gitu, pendeta pula lagi, tidak ada masalah. Udah, yang penting dia takut sama Tuhan. Tapi kalau hanya karena bule kopi itu berhebat kau, tapi akhirnya kau dibawa ke agama lain kau, nah ini dia tak punya senjata, boro-boro lengkap, sama sekali tak punya senjata menghadapi yang seperti itu. Jadi jangan bangga mau jadi bule kau mau dapat apa kau, jangan bangga. Kalau nggak dalam Tuhan dia nggak sesuai Tuhan ya percuma. Makanya yang paling penting dia sepadan dengan kita. Amin.